Halo kawan-kawan semuanya, selamat siang atau sore atau malam atau pagi gitu ya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, amin. Nah, hari ini saya mau share tutorial bagaimana cara mengolah nilai dari hasil ujian CBT Woka Premium gitu dalam bentuk Excel. Nah, di sini saya sudah copy nilainya ya. Nah, di sini yang perlu kawan-kawan ketahui adalah bahwa nilai dari hasil download Woka ini tidak bisa dijumlahkan gitu ya, tidak bisa dijumlahkan. Coba kita cek. Nah, misalnya di bawah sini kita sampel saja. Nah, nol hasilnya. Kenapa? Karena ini bentuknya bukan number atau angka gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada tanda hijau di sini. Ini bentuknya adalah teks. Nah, di bagian sini ini ada tanda aksennya. Kalau tanda aksennya hilang, misalnya di sini hilang, saya hilangkan manual begini, itu muncul gitu. Nah, masa iya dari 348 siswa ini kita hilangin satu-satu gitu ya. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan sekaligus gitu ya, agar nilai ini bisa diolah, dijumlahkan, dibuat rata-rata gitu, terus kemudian dibuat peringkat gitu ya. Nah, di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah kita blok dulu nih, kita blok dulu semuanya gitu ya. Kita blok dulu semuanya, atau gampangnya dari atas ini kita blok seperti ini, and terus tanda panah bawah. Oke, terus kemudian pilih data nih, bagian atas ini, di tab atas ini saya menggunakan Office 2013 ya. Jadi di 2013 di sini pakai tab data, terus kemudian text to column di sini, terus pilih next, kemudian next lagi, kita klik yang general, kita finish. Nah tuh kan hilang. Oke, sudah hilang. Jadi ini bisa dijumlahkan. Coba kita lihat tadi yang jumlah di bawah. Nah, sudah ada jumlahnya. Itu ya, jumlahnya sudah oke. Nah, itu ya, itu adalah trik bagaimana mengganti dari nilai atau value dalam bentuk teks diubah menjadi angka atau nilai atau number gitu ya. Nah, berikutnya saya coba untuk share bagaimana membuat peringkat. Nah, sekarang untuk membuat peringkat. Nah, untuk membuat peringkat kita taruh di sampingnya aja ya. Taruh di sampingnya di sini. Langsung aja dihapus. Untuk membuat peringkat itu rumusnya adalah rank kurung buka, terus kemudian number, pilih di sini, kemudian titik koma. Nah, referensinya dari mana? Nah, dari sini ke bawah, dari nilai yang mau dibuat ranking ini ke bawah ya. Oke, kemudian kita tutup nih biar nggak lari kemana-mana. Kita harus ikat menggunakan tanda ini, tekan F4 di sini juga, agar yang kita seleksi ini tidak berubah-ubah gitu. Oke, terus kemudian ditutup, enter. Nah, di sini. Nah, kalau sudah klik tanda panah ke bawah. Nah, nih rankingnya sudah jadi. Nah, rankingnya sudah jadi. Nah, di sini penggunaan rumus ini, rank ini yang terjadi adalah akan terjadi yang namanya double peringkat atau peringkat ganda gitu. Nah, kita coba cek peringkat ganda nggak. Nah, di sini misalnya 72 nih, nilai 72, nah peringkatnya 162 sama. Nah, gimana caranya agar nilainya ini tidak ganda gitu. Maaf, peringkatnya ini tidak ganda gitu ya.
Oke, kita edit sedikit, kita tambahin di sini di bagian akhir, kita tambah tanda tambah, terus kemudian count if kurung buka. Nah, diambilkan dari data ini, terus kemudian range-nya di data ini ya. Jangan lupa di bagian tengah sini kasih tanda dolar. Oke. Terus kemudian apa ini? Titik koma, kriterianya adalah klik di sini lagi, kurung tutup, kemudian -1. Coba kita enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, kita cek lagi apakah nilainya masih ada yang ganda. Tidak ya, nih sama ini 72. Nah ini 72, satunya 162, satunya 168. Oke ya. Nah, ini peringkat sudah selesai. Oke ya. Kalau misalnya mau dibuat yang rapi, tinggal yang lainnya, misalnya kita mau print misalnya seperti itu, kita show. Nah, ini masih kurang bagus, kurang berantakan, kira-kira ada yang perlu disembunyikan. Misalnya ini sini nggak usah di print, di hide aja, disembunyiin. Terus di status ini diganti peringkat seperti itu. Nah, yang belakang ini nggak usah, misalnya nggak usah dipakai. Delete aja itu, delete aja ya. Nah, kalau mau di print ini sebaiknya pakai print area aja tuh, print area. Print area, pilihnya di home. Terus kemudian mana print area? Back layout. Nah, di sini ya, print area, set print area. Nah, hanya di baris ini aja. Cuman di sini karena masih kelebaran, kita klik lagi, terus nilainya kita kecilin lagi, peringkatnya udah kecil. Oke, masih ada apa ini? Masih di sini ya posisinya. Kita atur marginnya misalnya seperti ini ditengahin ya, horizontal ditengahin. Oke. Oh, masih belum juga. Nah, kalau misalnya masih juga, kita coba kecilin di persentase skalanya. Nah, misalnya 95%. Nah, 95% ini kemungkinan sudah kena semua. Nah, itu ya, sudah kena semua. Nah, berikutnya adalah bagaimana headernya ini ikut di halaman kedua gitu, tanpa kita harus copy satu-satu gitu ya. Tanpa kita copy satu-satu. Nah, di sini gimana caranya headernya ini di halaman 1 ada headernya, halaman 2 ada headernya gitu ya. Kalau ini misalnya kita print preview, saat ini halaman pertama itu ada headernya. Nah, halaman keduanya nggak ada gitu. Oke, untuk memberikan header di bagian sini, klik aja di sini, terus kemudian pilih apa nih ya, layout, terus kemudian sheet option. Nah, sheet optionnya, nah ini kolom repeat. Row repeat. Nah, ini repeat, diulang gitu ya. Tinggal klik aja sini. Tuh. Klik di sini ya, kolom repeat 1 2 terus kemudian oke. Nah, coba di print preview. Nah, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima, halaman keenam, 7 8 9. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, misalnya kita mau nambah halaman, ya kita tinggal kasih halaman di mana ya? Di sini. Nah, di setup, kemudian kasih misalnya di footernya, klik di footer,
pilih di footer, misalnya kita kasih halaman di sini ya, di tengah, misalnya tulis aja halaman titik 2, terus kemudian page numbernya ini diisi. Oke lagi, coba kita preview lagi. Nah, di bawah ini ada tulisan halaman 1, terus kemudian kita next, coba halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan seterusnya gitu ya. Gampang kan? Nah, gampang gitu ya. Oke, mungkin itu, atau mungkin dibuat per kelas juga bisa. Misalnya per kelas ini tinggal kita turunkan, ini misalnya kelas B kita turunkan gitu ya, terus kelas C kita turunkan, dan seterusnya. Oke gitu ya. Oke, itu terima kasih. Atau mungkin gini, kita urutkan dulu. Nah, terakhir sebelum kita tutup, kita urutkan siapa yang peringkat 1 misalnya. Kita select di sini, dari sini ya, kalau angkanya itu nggak usah. Nah, sudah diselect semuanya, kita pakai order aja di sini. Aduh sorry, agak lemot. Pakai di data ya, di data atau di sort, terus kemudian pilih kolom berapa ini, misalnya kolom H atau G, kita kolom G, nilai tertinggi. Ini mulai dari yang terbesar ke kecil. Nah, itu dia sudah muncul. Nah, di sini udah double, udah muncul ya. Jadi peringkat sudah berurut, peringkat 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa gitu. Oke gitu ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah ini.